Selamat berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita lanjutkan PA kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Hari ini kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara membaca bagian ini? Apakah kita merasakan ada sebuah perubahan yang sangat drastis ya, dari keadaan manusia yang sebetulnya diberikan harapan oleh Tuhan, saat ini sedang di dalam ambang atau dalam situasi yang begitu mencekam sebetulnya. Saudara-saudara, Tuhan melihat memang kita menggunakan bahasa manusia, gaya bahasa personifikasi ya. Seolah-olah Tuhan itu seperti manusia yang punya mata, dia berjalan, punya kaki, dia bertindak dan melakukan segala sesuatu seperti pakai tangannya, seolah-olah begitu, saudara-saudara. Tuhan mendengar, seolah-olah dia punya telinga. Jadi di sini pun kalau Tuhan melihat seolah-olah Tuhan mempunyai mata. Nah, tetapi tentu Tuhan Allah adalah roh. Kita tidak boleh menggambarkan dia seperti wujud manusia. Nah, tetapi dia mengetahui. Dia tahu kita dan matanya itu seperti mata manusia yang melihat kita dan bahkan melampaui itu. Apa yang dilihat Tuhan itu adalah segala kejahatan manusia yang bertambah besar kualitasnya dan mungkin juga jenisnya. Karena jumlah manusia bertambah banyak, maka kejahatan manusia itu bukan semata-mata kejahatan kepada Tuhan, baik berupa ucapan atau tindakan langsung kepada Tuhan, tetapi juga kejahatan yang dikenakan kepada sesama manusia. Kejahatan sosial juga bertambah banyak. Di sini memang tidak disebutkan kejahatan macam apa, tetapi memang di dalam kompleksitas kehidupan masyarakat, konflik terjadi, maka segala sesuatu bisa terjadi, saudara-saudara. Bukan hanya pembunuhan, tetapi ketidakadilan, kemudian juga terjadi penyelewengan terhadap berbagai macam ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Pemeliharaan terhadap alam. Barangkali juga kejahatan lingkungan. Mungkin sudah mulai terjadi perusakan alam dan lain sebagainya. Karena keserakahan manusia. Mirip-mirip dengan masyarakat kita pada saat ini. Jadi bertambah banyak, bertambah besar kejahatan di bumi. Dan disebutkan di sini, hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kecenderungannya begitu, saudara. Hati manusia itu tidak ada lagi keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memanggil Tuhan, untuk berseru memohon kepada Tuhan, tidak ada. Tetapi selalu saja kepada hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, ini adalah keadaan masyarakat yang sangat mengerikan sebetulnya. Keadaan masyarakat yang betul-betul di hadapan Tuhan sudah pada titik paling bawah. Dan Tuhan tidak lagi akan menyelamatkan masyarakat sedemikian meskipun mereka masih diberikan kesempatan 120 tahun. Pada kenyataannya, saudara, selama 120 tahun nanti kita akan membaca, tidak ada satu keluarga pun yang datang kepada Tuhan selain Nuh. Nanti kita akan membaca itu.
Nah jadi saudara-saudara memang kecenderungan hatinya jahat, selalu menginginkan yang jahat. Ayat 6, nah ini ayat yang sering menjadi persoalan. Maka menyesallah Tuhan. Saudara, apakah Tuhan bisa menyesal? Kadang-kadang kata menyesal itu diartikan begini, seperti kita, aduh nyesel ya, kenapa saya berbuat begini. Penyesalan itu adalah penyesalan karena kesalahan, karena dosa, karena perbuatan salah. Coba saya nggak begini. Itu karena kebodohan. Nah, saudara, apakah Tuhan berdosa? Apa Tuhan bodoh sehingga dia menyesal? Apa Tuhan tidak tahu sehingga dia melakukan kesalahan di dalam hal ini? Kesalahan dalam menciptakan manusia. Saudara, kata menyesal di sini bukan dalam konotasi itu, dalam pengertian itu, ya. Tetapi penyesalan di sini mengandung arti kesedihan bercampur kemarahan, gitu ya. Kesedihan yang mendalam bercampur juga dengan ketidaksukaan Tuhan. Itulah penyesalan Tuhan. Tuhan tahu tentu di dalam kemahatauan segala sesuatu ini terjadi, tetapi Tuhan sangat menyayangkan hal ini terjadi. Memang Tuhan mengambil risiko ketika menciptakan manusia di dalam kebebasannya, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu kemudian free will itu, hak bebas itu, kebebasan pada manusia itu, itulah yang kemudian juga digunakan untuk melakukan dosa di dalam generasi-generasi berikutnya yang memang sudah dikuasai oleh dosa. Jadi saudara-saudara, Tuhan menyesali itu bukan karena dia bersalah, bukan karena dia tidak tahu, tetapi dia menyayangkan. Ya, dia sedih, dia kecewa, dia marah terhadap itu. Dan 2 kali kata menyesal itu diungkapkan. Di dalam ayat yang ke-7 pun dia katakan demikian. Dan penyesalan, kesedihan dan kemarahan Tuhan itu kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang sangat drastis. Apa yang Tuhan ingin lakukan, saudara-saudara, yaitu bahwa ia akan melenyapkan bumi ini. Aku akan menghapus manusia, bahkan juga segala hewan, segala binatang melata, bahkan burung di udara, dia akan musnahkan semua. Dia akan buang semuanya, dia akan hapuskan dari muka bumi ini. Jadi ini seperti meriset ulang ya, memformat ulang, saudara. Bumi yang jahat, yang sudah tidak terselamatkan ini, tidak bisa dibiarkan. Bumi ini harus dimusnahkan, manusia yang jahat ini harus dimusnahkan, saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan menciptakan hal yang baru. Itu kan yang terjadi juga kepada kita ya. Kalau ada barang-barang yang sudah rusak misalkan, masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Sayang gitu kan ya. Kita perbaiki. Belakangan ini saya suka nonton saudara-saudara model-model restorasi ya. Barang-barang bekas yang direstorasi itu menimbulkan semacam kesenangan karena yang rusak itu bisa bagus lagi, bisa berfungsi lagi, saudara. Tetapi ada banyak barang yang tidak lagi bisa diperbaiki. Ya sudah, itu dimusnahkan. Membuat yang baru. Nah, saudara, itulah yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara, apakah ini akan terjadi kepada kita pada saat ini? Kalau kita merujuk di Perjanjian Baru, saudara-saudara, Tuhan Yesus berulang kali mengingatkan bahwa pada akhir zaman, pada zaman akhir ada satu waktu nanti di zaman yang terakhir, bumi juga akan mengalami hal yang sama. Seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Persis, hanya di formatnya bukan dengan air bah, dihancurkannya bukan dengan air bah, tetapi dengan api. Jadi bumi ini akan dihanguskan oleh api. Itu menurut surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Jadi saudara-saudara, kejahatan manusia yang sudah tidak bisa lagi ditolong, tidak akan pernah bisa lagi berubah, memang itu harus dihancurkan. Di masa kini juga hal yang sama terjadi. Saudara-saudara, kita tidak tahu waktunya kapan. Pandemi ini apakah permulaan? Banyak orang yang mengatakan demikian. Tetapi juga kita tidak tahu persis ya.
Yang jelas kejahatan itu bertambah banyak, bertambah jenisnya, bertambah luar biasa sudah dengan kemampuan teknologi jaringan saat ini, sehingga dosa menjadi seragam, yang di kota, yang di desa, yang di kota sangat besar seperti di New York misalkan, sampai kepada desa-desa yang sangat kecil terbelakang, sebutlah di Afrika misalkan, orang melakukan dosa yang sama dengan jenis yang sama, dengan kualitas yang sama. Bisa demikian. Pikiran orang saat ini dengan kemampuan jaringan teknologi komunikasi ini sudah seperti menyeragamkan orang untuk melakukan dosa yang sama jenisnya dan sama kualitasnya. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita berpikir kegiatan LGBT itu ada di kota-kota besar, di tengah masyarakat yang mempunyai problema sosial yang kompleks ya. Ternyata tidak begitu, saudara. Di mana-mana juga ada. Korupsi ada di mana-mana. Ya, ketidakadilan, pembunuhan yang sifatnya seperti pembunuhan yang sadis, ya, pembunuhan berantai misalkan, itu juga terjadi di mana-mana. Jadi saudara-saudara, mirip-mirip juga dengan keadaan kita. Kita harus belajar. Dahulu pernah Tuhan memusnahkan dunia ini, manusia ini. Tuhan murka dengan manusia yang berbuat jahat dan melenyapkan semuanya. Maka hal yang sama juga akan terjadi nanti ketika pada waktunya Tuhan akan juga menghancurkan bumi ini. Saudara, teknologi saat ini boleh saja berupaya untuk menyelamatkan bumi ini, manusia ini dari malapetaka, ya silakan saja ya. Tetapi selama dosa terus berkuasa, makin jahat, makin besar, maka Tuhan sudah membuat keputusan akan melenyapkan. Nah, yang ajaib saudara-saudara, justru di dalam situasi seperti ini kembali kita melihat pesan yang penting. Anugerah Tuhan tetap diberikan. Sekarang bukan kepada seluruh manusia, karena seluruh manusia ini sudah jatuh dalam dosa, tetapi kepada satu pribadi yang namanya Nuh. Ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, kita belum membaca apa yang dilakukan Nuh. Kita belum membaca apa yang menjadi ciri khas dari kehidupan Nuh. Tetapi yang diawali di sini adalah bahwa Tuhan memberikan kasih karunia. Ini pesan penting, saudara. Di dalam Tuhan, maka inisiatif kebaikan itu ada pada Tuhan, bukan ada pada kita. Agama yang benar, iman yang benar, itu didasarkan pada inisiatif dari Tuhan. Tuhan sendiri yang bertindak. Dia yang mengawalinya. Kasih karunia diberikan kepada Nuh. Maka sesudah itu Nuh melakukan ini dan itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang jahat pada saat ini, kasih karunia masih diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan terlebih dahulu, Dia berinisiatif untuk memberikan kasih karunia. Sesudah itu, saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, kita melihat dua sisi. Allah yang maha kuasa, Allah yang adil, sang hakim, pencipta langit dan bumi ini, bisa memformat ulang alam semesta ini. Dia punya wewenang, punya kedaulatan untuk memusnahkan alam semesta ini, memusnahkan juga manusia yang ada di dalamnya karena dosa. Tetapi Tuhan juga berdaulat untuk memberikan kasih karunia kepada orang yang dicintainya. Jadi saudara, ini kita membaca terus-menerus kedua hal ini, sehingga kita menjadi mengerti bahwa Tuhan Allah yang digambarkan di dalam perjanjian lama itu pribadi Allah Tritunggal yang lengkap, yang memiliki karakter yang mulia segalanya. Dia sangat adil, dia sangat suci, dia tidak bisa bercampur dengan dosa, tetapi dia juga penuh kasih, sehingga anugerah itu masih diberikan kepada kita. Saudara, kita tidak boleh mempertentangkan Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru, karena sama saja dia
Itulah Allah yang mulia, Allah yang lengkap segala-galanya. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menatap, melihat, supaya kami bisa menyadari Tuhan Allah pribadi yang agung dan mulia, yang suci, yang tidak bisa bersatu di dalam dosa, sehingga harus memusnahkan setiap orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, tetapi anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mengaruniakan, memberikan, memilih pribadi seperti Nuh menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau pada saat ini sambil kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua yang kami tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, kalau dunia semakin jahat, manusia semakin jahat, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai kita berjumpa kembali. Amin.